Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Pertama di sini admin akan menjawab pertanyaan dari rekan kita. Di sini nama akun Hilda ya. Ini 12 jam yang lalu. Min serius nanya, Min. Untuk masa kerja, ini masa kerjanya 2 tahun, apakah bisa ikut tes P3K di tahun 2024 ini, Min? Soalnya banyak beredar kabar bahwa hanya masa kerja minimal 3 tahun saja yang bisa ikut tes P3K di tahun 2024. Jadi dia itu masa kerjanya 2 tahun, berarti hitungannya ini 2022 teman-teman ya. 22 23 karena masa kerja 2024 itu sebelumnya sepertinya belum dihitung teman-teman ya. Cut off masa kerja itu 2022. Jadi kalau dia baru 2 tahun berarti itu di 2022 teman-teman ya. Pokoknya hitung saja masa kerjanya rekan-rekan apakah sudah cukup 2 tahun seperti itu ya. Nah, lanjut di sini dia itu sudah 2 tahun dan katanya apakah benar bahwa hanya masa kerja minimal 3 tahun. Oke, kita langsung lihat informasi dari Mempan ya. Nah, di sini jelas dikatakan oleh Mempan teman-teman ya. Kita lihat bahwa pengalaman di bidang kerja yang relevan minimal 2 tahun. Pengalaman di bidang kerja relevan jika teman-teman ingin misalnya mendaftar bidan ya, anggaplah seorang perawat bidang, maka teman-teman itu sesuai kualifikasinya. Jika teman-teman itu lulusannya dari kebidanan, harus sudah bekerja sebagai bidan minimal 2 tahun baru boleh daftar. Jadi buat teman-teman sekalipun punya ijazah kebidanan tapi tidak memiliki pengalaman kerja sebagai bidan, itu juga tidak boleh. Itu tidak bisa teman-teman ya. Tidak diterima. Nah, jelas ya. Jadi minimal 2 tahun. Ini jenjangnya sudah disebutkan, jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama, termasuk guru. Jadi kalau mau daftar guru ya harus 2 tahun memiliki pengalaman ya di bidang kerja tersebut. Nah, ini dikatakan pengalaman di bidang kerja yang relevan. Nah, selanjutnya ini pengalamannya 2 tahun, terus masa kerja di instansi tersebut itu dikatakan di sini minimal 3 tahun berturut-turut. Jadi dia sudah bekerja sebagai honorer 3 tahun dan memiliki pengalaman di bidang kerjanya minimal 2 tahun. Apalagi kalau misalnya dia itu dari 2021, 22, 23. Nah, dan dia itu sebagai seorang guru misalnya PJOK dia itu boleh memilih PJOK asalkan dia memiliki pengalaman sebagai guru PJOK minimal 2 tahun. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi bekerja di instansi itu minimal 3 tahun, dan jika ingin memilih suatu formasi dia harus berpengalaman di bidang formasi tersebut minimal 2 tahun. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi rekan kita ini tadi ini ya. Nah, ini dia itu masa kerjanya baru 2 tahun. Dia tidak menyebutkan pengalaman kerjanya. Jadi kalau misalnya berdasarkan informasi dari Mempan tadi, dia harus jadi honorer minimal 3 tahun, dan untuk memilih suatu jabatan dia memiliki pengalaman di bidang tersebut minimalnya 2 tahun. Seperti itu teman-teman ya. Semoga mencerahkan. Jadi untuk rekan kita ini masa kerjanya di sini 2 tahun masa kerjanya, apakah pengalamannya di bidang kerja tersebut atau memang dia baru jadi honor selama 2 tahun. Nah, seperti itu ya. Ini juga admin tidak tahu, dia tidak sebutkan. Yang jelas dia hanya memiliki masa kerja 2 tahun. Berarti kalau dianalisa berarti dia itu baru honorer 2 tahun teman-teman ya. Oke, nah kita lanjut ke informasi berikutnya. Jadi intinya yang ini tidak bisa teman-teman ya. Dia tidak bisa karena masa kerjanya baru 2 tahun. Sedangkan di sini aktif bekerjanya minimal 3 tahun ya. Nah, di sini kita bisa lihat info terbaru Kemenpan RB dan BKN soal honorer menuju P3K 2024.
PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 sampai mana? Nah, ini dipertanyakan sudah sampai mana teman-teman ya. Pastinya teman-teman juga sudah bertanya-tanya ya. Oke, kita lihat ini foto dokumentasinya. Di sini ada Pak Dwi Haryomo ya. Sudah memasuki minggu kedua bulan Juni 2024, Kemenpan RB dan BKM belum juga memastikan nasib honorer yang dijanjikan menjadi P3K. Kabar terbaru dari kementerian dan lembaga negara tersebut masih terus melakukan rapat pembahasan RPP manajemen. Nah, bahkan sudah banyak rekan-rekan kita yang merasa bosan dengan rapat ini teman-teman ya. Oke, RPP akan menjadi PP turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. PP tersebut dijanjikan akan berperan sebagai payung hukum untuk seluruh tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K. Di informasi melalui laman resmi kemenpan.go.id dikutip klik pendidikan ID. Jadi ini klik pendidikan mengutip informasi dari Menpan, website Menpan ya, yang kita buka tadi pada Selasa 11 Juni 2024, di mana rapat sedang berlangsung. Sekretaris Kementerian Pan RB Rini Widianti dan PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Bapak Haryomo Dwi Putranto memimpin rapat pembahasan RPP manajemen ASN. Substansi yang dibahas sedang fokus pada penyelesaian tenaga non-ASN hingga pengembangan kompetensi. Hampir dapat dipastikan telah memasuki detik-detik akhir menuju pengesahan RPP menjadi peraturan pemerintah. Momen yang ditunggu semua honorer terkait nasib mereka terkatung-katung dan terus saja ditunda. Mengingat janji telah disampaikan pemerintah sejak lama, ini sudah lama sekali. Honorer akan diselesaikan. Namun jika merujuk pada Undang-Undang ASN, pemerintah wajib menyelesaikan non-ASN paling lambat Desember. Sementara BKN telah selesai melakukan verval terhadap 1,7 juta nama tenaga honorer. Sayangnya jumlah formasi yang telah disetujui Kemenpan RB hanya sebanyak 1,1 juta lowongan. Beberapa usulan dari instansi daerah belum sesuai dengan jenis formasi yang disediakan. Oleh sebab itu, pembahasan RPP manajemen ASN sebagai PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 terus terjadi keterlambatan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini perkembangan terkait pembahasan RPP manajemen ASN. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.